Pasar keuangan yang sering kita sebut dengan nama-nama naif seperti tempat jual beli saham, obligasi, dan mata uang, sebenarnya bukan sekadar ajang fair antar investor. Ini adalah permainan catur manusia. Pemain tidak terikat, sedangkan masyarakat umum hanya diperbolehkan memegang beberapa pion. Di sisi perusahaan keuangan raksasa, investor institusi besar, keluarga perbankan, dan tokoh super kaya di belakang layar memiliki kendali penuh atas papan catur. Mereka tidak sekedar bermain, mereka juga bermain. Mereka berubah, mereka membuat seluruh pasar bergerak sesuai keinginan mereka dengan uang, informasi dan bahkan keheningan yang dibeli dengan pembayaran yang besar. Halo semuanya, berikut adalah kebenaran yang tidak ingin Anda ketahui oleh dunia keuangan. Mereka tidak berinvestasi, mereka mengarahkan arus kas. Bayangkan kehancuran seperti Brexit dengan aset yang sangat besar, lebih dari 10.000 miliar dolar, lebih besar dari PDB hampir semua negara. Ketika institusi tersebut memilih suatu saham, ia tidak lagi sekadar membeli, namun menentukan nasib saham tersebut. Sebuah perusahaan dalam keadaan normal dapat meroket nilainya hingga miliaran dolar hanya karena persetujuan dari petinggi. Sebaliknya, satu desas-desus atau rumor penjualan dari sekelompok taipan sudah cukup untuk memicu gelombang aksi jual, menyebabkan perusahaan tersebut jatuh ke dalam spiral keruntuhan nilai. Suka atau tidak ada yang berubah. Para taipan bisnis tidak hanya memprediksi pasar, mereka juga membentuknya. Jangan menjadi korban yang menangisi perdagangan atau penjualan kembali saham. Pada tahun 2002, kejadian ini menyebabkan gejolak pasar dan menyebabkan serangkaian investor retail kehilangan segalanya. Sebaliknya, hanya beberapa lusin pernyataan beli saja dapat menyebabkan stok tersebut meningkat hanya dalam beberapa menit. Ini lebih dari sekedar kepercayaan pasar. Itu adalah pendewaan terhadap taipan, dan mereka mengetahui hal ini. Mereka memanipulasi tren menggunakan media dan bahasa finansial. Para taipan tidak hanya mengekspor arus kas, mereka juga mengekspor arus informasi. Nama-nama seperti Larry Fink dari BlackRock, Ray Dalio dari Bridgewater Associates, atau Elon Musk, tidak hanya memanipulasi pasar dengan mengucurkan uang ke dalamnya, tetapi terkadang hanya sebuah putaran, wawancara yang diperhitungkan sudah cukup untuk mengguncang seluruh pasar. Ketika Elon Musk menulis bahwa Bitcoin bersifat intensif energi, harga Bitcoin langsung meroket bebas. Ketika dia mengatakan bahwa Tesla mungkin menerima Bitcoin lagi, harganya melonjak lagi. Ini bukan investasi, tapi manipulasi psikologi masyarakat. Mereka tidak hanya memanipulasi investor retail, namun juga memanipulasi lembaga pers, sistem analisis pasar, dan bahkan pembuat kebijakan. Media keuangan seperti CNBC, Bloomberg, Reuters tidak selalu netral. Laporan analisis tren yang dirilis pada waktu yang tepat seringkali bertujuan untuk mengarahkan pasar ke arah yang telah diperhitungkan oleh ikan besar sejak awal. Mereka menciptakan gelembung untuk mendapatkan keuntungan. Gelembung finansial bukanlah suatu kebetulan, melainkan produk yang disengaja. Para taipan seringkali menjadi pemicu booming pasar. .com 1999, Real Estate 2008, Crypto 2021. Merekalah yang menggelontorkan uang, menciptakan FOMO, mempromosikan media, menaikkan harga aset, dan kemudian secara diam-diam menarik diri sebelum gelembung tersebut pecah. Investor retail hanyalah pendatang baru di partai yang sudah tenang. Kenyataan yang menyakitkan adalah jika Anda mendengar demam investasi dari jejaring sosial atau media, kemungkinan besar para pemimpin sudah masuk dan bersiap untuk menarik uang. Sejarah investasi modern adalah serangkaian proses pump up dan dump yang diatur oleh mereka yang mengetahui hati masyarakat dan mengendalikan seluruh pasar. Mereka tidak menjadi kaya, mereka mengumpulkan kekuasaan. Kekuatan para taipan bukan sekedar uang. Ini adalah kemampuan untuk membeli seluruh kebenaran. Mereka dapat mengarahkan kebijakan keuangan dan politik, mencalonkan diri dalam pemilu, mengendalikan media, membeli pengacara, membeli penasihat, dan terkadang bahkan membeli keadilan. Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, bahkan menyerahkan perusahaan yang terlibat dalam itu seperti HSBC, memberikan uang kepada pengikutnya, atau menjadi konsultan buku yang terlibat dalam kasus pembukaan DB kuartal pertama. Anda dapat mencari di Google untuk segera mengetahui kasus ini. Semuanya menunjukkan hal yang sama. Jika Anda cukup kaya, dosa hanyalah sebuah detail di lorong. Ketika miliarder yang duduk di depan mengetahui bahwa dia sedang memberikan sidang di Kongres AS, itu bukanlah hukuman tetapi hanya sebuah pertunjukan. Lembaga teknologi dan keuangan begitu besar sehingga tidak bisa bangkrut, tidak bisa didenda, dan tidak bisa dikendalikan. Dan mereka mengetahuinya. Ketika Anda mempunyai kekuatan untuk menciptakan krisis dan kemudian diselamatkan dengan uang pembayar pajak, Anda bukan lagi seorang pengusaha, Anda adalah raja teknologi. Tidak semua pasar memiliki pengaturan mandiri. Para taipan mengatur pasar. Mereka yang menganggap pasar bebas, transparan, efisien, dan waspada hanyalah kedok. Sarang sistem keuangan modern adalah permainan orang-orang yang memiliki kekuatan nyata, bukan politisi, bukan pakar, melainkan taipan keuangan tak bernama, perusahaan yang memiliki triliunan dolar, dan jaringan yang melampaui semua negara dan semua kekuatan. Dan kami,
konsumen, pekerja, dan investor retail, hanyalah bidak catur. Apakah Anda berinvestasi di pasar, atau Anda sedang dimanipulasi oleh pasar untuk berinvestasi pada ilusi yang mereka ciptakan? Ketika para taipan memancing Bitcoin, cakrawala baru tidak membutuhkan negara, hanya membutuhkan data dan kendali dunia. Pasar keuangan didominasi oleh raksasa perbankan seperti JP Morgan, Goldman Sachs, atau Fidelity. Namun abad ke-21 telah membuka era baru. Nona Bitcoin telah bangkit kerajaan Taipan gaya baru, melampaui batas, melampaui ibunya untuk terjun langsung ke dunia keuangan, media, politik, dan bahkan membentuk perilaku manusia. Para taipan tidak lagi sekadar manipulator pasar saham. Merekalah yang sekarang mempunyai akses, bahkan orang-orang yang paling dihormati sekalipun. Komunitas terbesar yang pernah ditemukan adalah algoritma. Senjata pamungkas adalah data. Kekuatan tertinggi di bawah taipan. Seperti kata pepatah lama, beli kekuasaan dengan uang. Namun di bawah taipan Bitcoin saat ini seperti Amazon, Google, Meta, Facebook, Apple atau Microsoft, mereka mengumpulkan kekuatan dengan data. Mereka tidak perlu tahu siapa Anda. Mereka hanya perlu tahu apa yang Anda suka, apa yang Anda takuti, atau di mana Anda cocok. Dengan miliaran pengguna aktif setiap hari, Big Tech memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi tren konsumen bahkan sebelum Anda mengetahui apa yang ingin Anda beli, memimpin arus kas dan kode saham yang ingin mereka singkirkan. Mereka dapat mengubah algoritma untuk menekan atau meledakkan suatu topik, mendorong pendanaan dari kripto ke energi ramah lingkungan, atau meningkatkan demam finansial yang dapat mereka pantau dari awal hingga akhir. Misalnya, penimbun rambut membiarkan koin meme PP memuncak dan kemudian jatuh bebas. Reddit membiarkan GameStop menjadi fenomena global. Tapi kemana uangnya mengalir? Operator dana tersebut meminjam bantuan orang banyak untuk menciptakan kesenjangan dan kemudian secara diam-diam menjual barangnya. Mereka mengontrol wacana dan kebenaran. Para taipan, teknologi besar, tidak hanya mengatur informasi, mereka juga mendefinisikan kebenaran. 1. Algoritma sudah cukup untuk membuat pergerakan finansial tenggelam atau meledak. Kata kunci, dibuang. Sebuah laporan berita diberi label sebagai berita palsu. Sehingga jutaan orang tidak lagi mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Saat krisis kripto yang meledak pada tahun 2020 hingga 2021, akun Facebook dan Twitter menghilang seperti biasanya. Status beli saat turun dari awal, pertukaran seperti Coinbase ditempatkan di atas. Bukan hanya berkat kemampuannya tetapi juga berkat hubungan yang mendalam dengan para taipan dan organisasi investasi seperti Andreessen Horowitz, A16Z, Sequoia Capital atau Paradigm. Mereka yang memutuskan siapa yang tidak berwenang. Tidak perlu dukungan pemerintah, mereka adalah sistem kekuatan lunak, jaringan tak kasat mata di era baru. Para taipan menggabungkan politik dengan cuci otak, mengatur para taipan. Itu semua bukan sekedar bisnis. Mereka sebenarnya adalah negara bagian bawah. Mereka melobi keuangan Amerika, mensponsori kampanye pemilu, membangun posisi di pers, dan menulis kebijakan untuk membunuh permainan tersebut bahkan sebelum dimulai. Ketika Facebook didenda karena pengungkapan data, harga sahamnya turun 2% dan kemudian segera pulih. Ketika sebuah startup kecil didenda, ia mati total. Ini adalah semacam teknologi baru di mana dosa bisa diabaikan jika Anda sudah cukup umur. Dan agar tidak ada yang bisa menyentuhnya, Big Tech juga belajar dari dunia keuangan bahwa jika Anda mengikuti hukum, Anda tidak perlu mematuhinya. Undang-undang seperti Digital Services Act di UE, Pasal 230 di AS, atau Peraturan Pajak Minimum Global, bukan untuk kepentingan ikan, namun merupakan perisai pelindung. Di antara para taipan, ada persaingan dari bisnis baru. Kebebasan pasar hanya ada pada kelompok kaya. Adapun orang yang kuat, merekalah yang membuat undang-undang. Rencana mereka tidak membutuhkan pemerintah, hanya sebuah yayasan. Lihatlah apa yang dilakukan Amazon. Mereka membangun rantai pasokan, logistik, perbankan, penyemaian dengan Amazon Pay, pinjaman dengan RVCBS, atau Apple dengan Apple Pay, Apple Card. Semuanya dikemas ke dalam ekosistem tempat Anda tinggal, Anda mengonsumsi, Anda bekerja, Anda menyimpan, Anda terhubung, semuanya melalui satu perusahaan. Ini bukanlah sebuah kejutan, namun sebuah pendefinisian ulang wilayah tersebut. Misalkan dalam waktu dekat, masyarakat tidak lagi mempunyai wilayah dan negara, melainkan seluruh wilayah dan perusahaan teknologi. Kebangsaan mungkin tidak lagi penting, hanya akun di Google, di Amazon, atau di Facebook atau di Apple. Saat Bitcoin versus Bitmoney atau Taipan Super. Jabat tangan antara dunia teknologi dan dunia keuangan tradisional merupakan babak baru dalam permainan kekuatan global. Mereka tidak bersaing satu sama lain, tetapi mereka mengerahkan yang terbaik untuk lulus ujian. Masuk ke sistem investasi dan Apple. Larry Fink dari BlackRock adalah pemegang saham terbesar Meta,
Microsoft, dan bahkan Google. Dana modal ventura seperti Sequoia dan Andreessen Horowitz tidak lagi mengekspor uang untuk mendapatkan keuntungan, namun mereka sebenarnya berinvestasi untuk menutup setiap kategori. Perusahaan yang sedang berkembang tidak akan bisa sukses jika tidak diberi garis tersembunyi oleh seorang taipan, seperti orang yang tidak bersalah menerima koneksi politik. Mereka setidaknya didukung oleh algoritma. Bermain membutuhkan masukan, tidak lagi kreatif, tetapi merupakan kasino yang dikendalikan. Mereka tidak memikirkan waktu dunia, mereka memprogram ulangnya. Masalahnya bukan karena para taipan ajaib tersebut menghancurkan pasar, namun mereka membentuk kembali pemahaman kita terhadap dunia. Di masa lalu, para taipan memanipulasi pasar dan keuangan. Sekarang mereka memanipulasi pikiran dan keuangan. Generasi investor muda tumbuh dengan daya tarik TikTok yang normal, tempat keuangan, perdagangan frekuensi tinggi yang sebenarnya diatur oleh algoritma. Dan pemikiran investasi diubah menjadi permainan dopamin. Ribuan hektar, ada organisasi-organisasi lama seperti IMF, WB, Haigoba mereka mendirikan hanya sebagai background music. Orang-orang yang melihat ke belakang ke air, kini menjadi orang-orang dengan wajah berasap. Pergi, kendali, aliran inti, aliran data, aliran uang, dan aliran kesadaran seluruh umat manusia. Tidak perlu terjadi longsor, tidak perlu kudeta, tidak perlu pemilu. Para taipan modern telah merebut kekuasaan. Namun senjata yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah kegunaan dan kebiasaan. Mereka membuat Anda secara sukarela menyerahkan data, uang, emosi, ide. Semuanya demi kenyamanan, koneksi, atau impian kebebasan finansial yang dapat mereka ceritakan. Di dunia di mana satu undang-undang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, dan keputusan keuangan global diambil dari Google atau Brexit, bukan berdasarkan undang-undang nasional atau parlemen, Anda perlu bertanya pada diri sendiri. Siapa sebenarnya yang menguasai dunia ini? Pemerintah, negara, atau hanya catatan curang dan bukti yang ditempatkan di server di suatu tempat? Para taipan dan industrialis bersaing untuk mendapatkan perkawinan antara kekuasaan dan darah. Jika uang adalah kekuasaan, maka perang adalah alat untuk memurnikan dan mendistribusikan kembali kekuasaan tersebut. Sementara seluruh dunia menderita akibat perang, ada sekelompok orang yang selalu berdiri di luar api dan asap. Namun merekalah yang menghasilkan uang paling banyak dari setiap peluru yang ditembakkan, setiap bom yang diledakkan. Inilah para taipan yang masih memakan industri rakyat, mereka yang berbisnis dengan darah orang lain. Dunia tidak membutuhkan perang untuk hidup. Namun, jika menyangkut bisnis taipan, mereka membutuhkan uang. Model pencegahan bom yang dilakukan taipan industri telah menjadi aset. Tidak ada bidang yang mendukung musuh dan menguntungkan dalam jangka panjang seperti perang. Perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales Remator tidak membuat ponsel atau mobil. Mereka memproduksi senjata pemusnah massal. Namun di tengah apa yang disebut sebagai pertahanan dan keamanan nasional, perusahaan-perusahaan ini tidak hidup dari permintaan pasar. Mereka hidup dari anggaran pertahanan pemerintah. Terutama Amerika, Inggris, Perancis, Jerman. Mari kita hasilkan uang pajak rakyat dan jadikan keuntungan bagi pemegang saham. Dan ketika perang baru pecah, harga saham perusahaan-perusahaan tersebut meningkat. Semakin besar perang, semakin banyak keuntungan yang meledak. Ukraina masih membutuhkan militer karena oligarki. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Perang Ukraina bukan hanya menguntungkan bagi Barat. Ini adalah keberangkatan dari pertahanan negara. Stok Lockheed Martin meroket. Amerika melalui bantuan ilmiah ratusan miliar dolar. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk senjata, bukan makanan atau bantuan kemanusiaan. Eropa telah mengurangi pertahanan selama 30 tahun terakhir. Tiba-tiba diumumkan menghabiskan ratusan miliar euro untuk melucuti senjata. Dalam militer, itu lebih menyenangkan daripada menangkap emas. Milik pemilik tanah sudah diatur. Perusahaan-perusahaan Jerman, termasuk Rheinmetall, Hufag, Perancis, perusahaan RVA, dan sistem penerbangan Inggris semuanya meledak popularitasnya. Sementara itu, kaum oligarki, keluarga Rostek, perusahaan negara yang menghususkan diri pada produksi senjata, atau perusahaan pertahanan seperti Kalashnikov dan Almas Ante juga berkembang. Jepang. Perang terus berlanjut. Terkadang perang tidak perlu dimenangkan. Kalaupun bertahan lama, itu sudah cukup untuk menghasilkan keuntungan. Kerumunan, semut abadi, minyak, konflik dan sedikit keuntungan dari Palestina, Israel, hingga Suriah, Yaman. Timur Tengah adalah tambang emas yang digali dengan darah para taipan, minyak, dan militer. Setiap kali ketegangan menaikkan harga minyak, terdengar gaungnya.
Jadi siapa yang diuntungkan? Yang ambil minyak itu Chevron, Aramco, Total, dan BP. Bahkan perusahaan-perusahaan AS yang saling dituduh mempengaruhi kudeta di Iran pada tahun 1993 dan Irak pada tahun 2003 kini duduk diam dan menghitung uang dari perang tersebut. Kelompok negara berikutnya yang mengawasi adalah Arab Saudi dan UEA, yang membeli senjata senilai puluhan miliar dolar setiap tahunnya dari AS. Dengan satu tangan mereka memanen senjata, dengan tangan yang lain mereka menuangkan uang ke dalam dana investasi Amerika. Kisah keuntungan dan keuntungan dari perang kembali terjadi. Banyak orang telah meninggal dan tidak ada yang bisa menghitungnya lagi. Namun keuntungan meningkat setiap menitnya. Afrika adalah surga yang mengeksploitasi keuntungan nyata bagi para Taipan. Mineral menyebabkan ketidakstabilan di wilayah Sahel, Kongo, Sudan, Libya atau Mozambik. Kebanyakan orang tidak tahu. Namun perusahaan Taipan lokal mengetahuinya dengan baik. Afrika adalah tambang emas yang hancur di abad ke-21. Ini mengandung elemen seperti emas, berlian, bauksit, uranium dan minyak bumi. Dan ketika stabilitas tidak cukup untuk menandatangani kontrak yang transparan, perang adalah solusi negosiasi yang paling sederhana. Beberapa perusahaan, Barat dan Tiongkok telah menggunakan milisi lokal untuk menimbulkan ketidakstabilan. Lalu ada penandatanganan kontrak pertambangan dengan pemerintah sahabat. Mendukung mereka. Negara kontraktor militer swasta Amerika dan penasihat Tiongkok tidak beroperasi hanya demi kepentingan, tetapi demi keuntungan. Di Kongo, ribuan anak meninggal karena eksploitasi mineral untuk memproduksi baterai telepon. Ribuan hektar disebut mewah oleh media. Namun kematian anak-anak di Afrika adalah harga bagi Barat untuk hidup mewah. Para Taipan tidak melihat darah, mereka hanya melihat marin keuntungan. Teknologi besar dan militer. Sebuah hubungan baru. Tidak perlu bom, cukup siapa-siapa. Jika di masa lalu perang ditentukan oleh penembak, saat ini perang adalah permainan seseorang, satelit, analisis data, dan perang kognitif. Perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Google, Palantir, atau Amazon memenangkan kontrak pertahanan senilai miliaran dolar dari Pentagon. Ini adalah kebenaran yang tidak Anda duga, bukan? Perusahaan teknologi ini terkait dengan pertahanan nasional, dari senjata atau militer. Proyek Ready Cloud Project Maven, atau Project Libra, adalah program yang menggunakan AI untuk menganalisis target, melacak perilaku, memprediksi ancaman, DLL. Dan pengguna tidak pernah tahu bahwa data GPS, citra satelit, dari ponsel cerdas, kamera, mikrofon, webcam, cokie, dianalisis dalam hal militer. Cantik. Peperangan modern tidak memerlukan penembakan. Itu hanya membutuhkan informasi. Dan siapapun yang memegang data tersebut adalah pemiliknya. Elon Musk, Taipan bermuka dua. Baik seorang pemimpin maupun bos dari negaranya sendiri. Musk bukan hanya super dari Tesla atau SpaceX. Ia juga merupakan kekuatan geopolitik. Ketika Ukraina harus meminta bantuan internet, Musklah yang memutuskan apakah akan mengaktifkan Starlink atau tidak. Ketika ketegangan sudah berakhir, Musk bertemu dengan 11 Jinping untuk mengamankan rantai pasokan Tesla. Musk mengendalikan satelit telekomunikasi global melalui Starlink, tenaga surya, baterai, AI, aset, kripto dan juga jejaring sosial dan Twitter. Semua itu mengubahnya menjadi Taipan Super di luar pemerintahan. Namun apakah keputusannya bersifat inspirasional atau strategis? Semuanya berdampak pada perang, masyarakat, kebijakan, energi, dan bahkan orientasi ideologis ratusan juta orang. Siapapun yang memanipulasi dunia tidak membutuhkan tentara. Mereka memiliki angka dan rantai pasokan. Jika Anda masih menganggap perang adalah perang antar bangsa, maka Anda termasuk orang yang bodoh. Dunia saat ini adalah arena bermain bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki teknologi, senjata, data, dan komunikasi. Mereka menulis naskahnya terlebih dahulu, meletakkannya di atas kanvas, menjual ceritanya kepada kedua belah pihak dan secara langsung mengarahkan perang. Dan kemudian menjual hak media global. Dan orang-orang dari yang pemalu, bertingkah seperti ayam, dan berpura-pura menjadi baik hingga agak sedih hanyalah karakter pendukung. Lahir untuk neraca para Taipan. Tambahkan beberapa angka dan ikat. Terakhir, apakah Anda hidup di dunia yang penuh liku-liku atau dalam permainan tanpa liku-liku yang dikendalikan oleh para Taipan global? Kesimpulan. Ketika kekuatan menjadi tidak terlihat. Buddha itu tidak tahu bahwa dia telah berbalik. Kita membayangkan kekuasaan sebagai sesuatu yang hadir, sebuah pemerintahan, seorang diktator, sebuah tentara. Namun abad ke-21 membuktikan sebaliknya. Kekuatan terbesar adalah kekuatan yang tidak dikenali oleh siapapun, tidak ada yang memilihnya,
tidak ada yang menjualnya kembali, tidak ada yang tahu wajahnya. Namun mereka mengendalikan nilai uang yang Anda pegang, produk yang Anda beli, informasi yang Anda baca, dan pemikiran yang Anda miliki. Seiring dengan ketakutan yang mungkin tidak Anda sadari. Cinta mereka tidak tinggal di kastil. Mereka tinggal di server. Mereka tidak membutuhkan kontak. Mereka memiliki sistem router. Mereka tidak memerlukan kekuatan militer. Mereka punya algoritma. Petunjuk, tidak ada yang memberi perintah. Karena itu semua dirancang agar Anda menuruti diri sendiri. Sebuah simfoni, manipulasi dan pembentukan. Para Taipan bukan sekedar orang kaya. Merekalah yang menutupi seluruh ekosistem sosial manusia dengan 5 lapisan kekuasaan sebagai berikut. Pertama, kekuatan finansial. Mereka tidak berinvestasi, mereka mengendalikan aliran modal global. Lantai 2, perang. Itu bukan berkualitas. Mereka bertaruh dan pihak yang menang dengan substansi. Lantai 3, komunikasi dan budaya. Mereka tidak melarang, tapi mereka mendefinisikan kembali kebenaran. Lantai 4, pendidikan. Mereka tidak mengajar, tetapi memprogram pemikiran, memprogram. Lantai 5, teknologi. Mereka tidak menyensor, mereka membiarkan algoritma mempelajari cara mengenal ibumu. Dan untuk setiap lantai tersebut tidak perlu menggunakan kekerasan. Itu hanya mengharuskan Anda untuk berpikir bahwa Anda bebas. Anda bebas. Asal-usul sebenarnya dari dewa palsu. Jaringan Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink, Ray Dalio, Jeff Bezos, Jeremy Diamond, DLL. Tak satu pun dari mereka adalah presiden. Tapi mereka bisa mengendalikan lebih dari pemerintah. Mereka bisa menjatuhkan pasar dengan twist. Kebijakan moneter dapat diubah dengan pertemuan. Dimungkinkan untuk menulis ulang sistem pendidikan dengan hibah. Dimungkinkan untuk meminta seluruh negara untuk mengubah undang-undang guna menarik investasi. Bukankah mereka perlu mendapatkan kekuasaan? Karena mereka tidak pernah kehilangannya. Dan musuh sebenarnya bukan lagi bangsa, melainkan ketidakpedulian. Musuh terbesar umat manusia saat ini bukanlah Tiongkok, Rusia, atau bahkan Amerika, atau negara lain manapun. Musuh terbesarnya adalah perasaan acuh tak acuh terhadap kekuatan tak kasat mata. Saat itulah orang kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan dan menolak manipulasi. Berada dalam keadaan, dalam kesusahan, dan ketika kita membungkuk di hadapan algoritma itu seperti bersujud di hadapan misa dan menyebutnya sebagai kebebasan memilih. Anda tidak perlu keluar dengan senjata di gang. Anda hanya tidak bertanya. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Tidak banyak. Namun tidak sepenuhnya tidak berdaya. Anda bisa berhenti mempercayai pasar itu objektif. Anda bisa berhenti mempercayai media itu netral. Anda bisa meragukan segala sesuatu yang diyakini semua orang. Dan Anda dapat mengajukan pertanyaan siapakai. Mengapa saya berpikir demikian? Siapa saya? Siapa yang akan mendapat manfaat jika saya mempercayainya? Karena perlawanan sesungguhnya dimulai dari kesadaran. Kesimpulan. Dunia ini adalah sebuah panggung. Dan bukan Anda yang menulis naskahnya. Kita hidup dalam pertunjukan hebat. Jika panggung global dioperasikan bukan oleh negara melainkan oleh Taipan transnasional, tanpa batas negara, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa keyakinan apapun selain kepentingan. Masukan, ekspor muda yang tepat. Mereka tidak perlu lagi menggulingkan pemerintahan manapun. Itu yang mereka beli. Mereka tidak membutuhkan suara rakyat. Namun mereka juga mempekerjakan orang untuk melayani secara sukarela. Mereka tidak perlu menciptakan filsafat. Mereka menggunakan kata kegembiraan. Mereka juga tidak perlu menulis sejarah. Mereka memprogram ulang ingatan manusia menggunakan algoritma. Dan ketika Anda bangun besok, Anda mengangkat telepon, Anda tidak baik, Anda membuka TikTok, Anda melihat Facebook, Anda mendengarkan podcast investasi saham, Anda memfilter artikel, ingatlah bahwa Anda tidak berinteraksi dengan realitas objektif. Kepala Anda sedang memasuki dunia yang telah disiapkan dan dicoba. Pada akhirnya, apakah Anda warga negara suatu negara, atau hanya data di kerajaan tanpa nama? Dan itu semua sudah terprogram. Ketika satu-satunya jawaban adalah sembuh. Sumber darah mereka. Bahkan sebelum pemikiran untuk melakukan protes dicap sebagai pelanggaran masyarakat. Ini adalah akhir dari podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Halo, selamat tinggal.